malam ini kita bisa berangkat umroh dan haji. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Pijit-pijit sebelah kirinya. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Insya Allah kita belajar memantaskan diri, karena semua itu tentang belajar, tentang memantaskan diri. Udah pantas belum nih Bu Dewi berangkat haji? Kalau Allah sudah pantaskan, kalau Allah sudah cukupkan, kalau Allah sudah izinkan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah cuma katakan kun, jadilah, maka jadilah. Jamaah saya Bu, ya jamaah saya di Bogor itu tiba-tiba ngasih saya oleh-oleh umroh. Ya, ternyata apa? Padahal kalau kita lihat Bu, 75% jamaah Indonesia yang umroh itu diberangkatin. Ada datanya Bu, 75% jamaah itu diberangkatin. Nah ibu itu teh jamaah saya waktu itu. Dia nangis-nangis awalnya, Ustaz, rumah saya mau digusur. Ibu sabar, Pak Ustaz ngomong aja sabar muda. Ibu sabar Bu ya. Ternyata Bu, rumah yang digusur Allah ganti 10 kali lipat. Maka Allah pantaskan dia untuk bisa pergi berangkat umrah. Alhamdulillah. Jadi doanya minta rumahnya digusur. Jangan tadi Bu ya. Tapi kalau 20 kali lipat mau nggak Bu? Oh nggak juga. Insya Allah kita belajar tentang haji dan umroh, sama-sama belajar. Karena ini tentang memantaskan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siap dipanggil Allah Bu? Untuk berangkat siap itu Bu ya? Siap mati lah. Baik, kita belajar dulu. Ya, belajar dulu. Kalau di sekolah biasanya belajar dulu baru ujian. Kalau kehidupan ujian dulu baru belajar. Ini kita belajar dulu. Nanti ada ujian Bu ya di akhir. Tolong diisi nilainya di bawah 50 nggak boleh pulang. Oke, yang pertama haji. Haji itu disebut bahasa Arabnya al-hajju. Dengan bahasa kita al-qasdu, yaitu niat, maksud dan cita-cita. Yaitu al-qasdu. Memang harus ada niat. Ikutin bareng-bareng. Ada niat. Pasti ada jalan. Gak ada niat, pasti banyak alasan. Betul apa betul? Betul. Wah, banyak. Kalau gak ada niat, alasannya banyak. Tapi kalau gak ada niat, gaskeun kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau istilah syar'inya apa Ustaz? Berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul, wukuf serta ibadah lainnya pada waktu tertentu, yaitu di bulan Zulhijjah demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu haji. Nanti kita mulai dari tanggal 8 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi cuma ada berapa hari? 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari aja. Dan itu Masya Allah Bu, apalagi tahun 2024 panasnya pol sampai 40 derajat. Jadi kalau hari ini masih ngeluh panas, berarti bisa jadi belum pantas haji. Karena bisa jadi sampai baal sudahnya Mas. Apa? Baal. Jadi panasnya sudah hilang saking panasnya. Itu Masya Allah Bu. Tapi karena itu tempat yang diharapkan oleh orang lain, tempat terindah, tempat terbaik, maka alhamdulillah tidak ada rasa sedikit pun mengeluh. Nanti kita akan belajar. Ya. Yang kedua yaitu umroh atau disebut al-hajju asghar, haji kecil. Ya.
Terus dia bahasanya umroh, yaitu berziarah atau berkunjung. Istilah syar'inya melaksanakan ibadah, berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul, menggundul atau mencukur beberapa helai rambut demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya kalau haji, nanti kita akan belajar juga sama Kak Rangga, ya. Ada wukuf di Arafah, ada mabit di Muzdalifah, ada nanti lempar jumroh, ya. Itu bedanya. Kalau umroh itu cuma niat, ya, yaitu mikot. Yang kedua, ya, yaitu tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Itu aja. Tapi itu semua tentang fisik. Karena haji dan umroh itu ibadah fisik. Ibadah fisik yang memang harus kita kuat dulu niatnya, kuat dulu imannya, baru Allah pantaskan kita untuk berangkat, insya Allah. Ya kan? Karena kalau kita lihat bagaimana Allah perintahkan tentang rukun Islam, yang kelima adalah haji bagi yang mampu secara fisik, mampu secara harta. Dan itu semua tentang kepantasan yang Allah berikan kepada kita, insya Allah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Maka Allah sampaikan sama kita, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan umroh untuk siapa, Bu? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lain. Ini berarti poin penting. Lillah. Ini penting. Ke pengajian lillah, pakai hijab lillah, ngaji lillah, hormati suami lillah, nyuci piring lillah, nyuci baju lillah, ngepel rumah, ngurus anak lelah katanya. Alhamdulillah. Yang pertama, keutamaan dari haji dan umroh, harus kita apa? Semangatin diri kita untuk kenapa sih kita harus ngaji? Kayak kenapa kita harus ngaji? Karena itu Ustaz akan menghapus dosa-dosa saya. Kenapa kita ngaji? Karena Allah mudahkan jalan-jalan menuju surga. Kenapa kita ngaji? Karena itu adalah perintah Allah dan Rasulullah SAW. Nah, apa nih keutamaan dari haji dan umroh? Yang pertama, ibadah umroh sampai umroh berikutnya sebagai kafarat untuk dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Haji yang mabrur surga, umroh menghapus dosa. Cung yang dosanya sedikit sekali, cung yang dosanya sedang, ada yang ngacung. Cung yang dosanya banyak, sama saya juga dosanya banyak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Banyak-banyak istighfar. Yang kedua, iringilah pelaksanaan haji dengan umroh, karena kerunya dapat melenyapkan kefakiran. Jadi gak ada yang miskin, Bu, kalau setelah umroh. Gak ada yang rugi, Bu, setelah umroh. Pasti semuanya Allah ganti dengan yang lebih. Tadi, menghilangkan kefakiran. Dan dosa-dosa seperti alat peniup api yang menghilangkan karat yang ada pada besi, emas atau perak. Sungguh tidak ada balasan atau ganjaran bagi haji yang mabrur kecuali surga. Allah akan hapus dosa-dosa kita seperti apa? Besi yang ada karatannya. Kalau besi ada karatannya susah dibuang kan, Bu, karatnya, Bu. Allah hapuskan dengan mudah dosa-dosa kita, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, para jemaah haji dan umrah merupakan tamu Allah.
Jika mereka berdoa kepadanya, Allah akan mengabulkannya. Dan jika mereka meminta ampun, maka Allah akan mengampuni. Kita cepat Bu ya. Rasulullah SAW menyampaikan jihadnya orang yang sudah tua, anak-anak, orang yang lemah dan wanita adalah haji dan umroh. Ada lagi Bu dari Ibnu Az-Zubair bahwa Rasulullah SAW bersabda, nah ini Bu, sekali sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram, dan sekali sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100 kali sholat di masjidku. Berarti 100.000 lebih baik daripada sholat hari ini kita di sana itu. Jadi sholat di Masjidil Haram 1 rakaatnya berapa tuh balasannya? 100.000. Kalau kita sholatnya ya kan 27 rakaat aja udah berapa Bu? Ya kan? Tambah kalau umrohnya 10 hari, berarti tadi 270.000. Lebih ya? Lebih berapa Bu berarti Bu? 100.000 kali 27 berapa Bu? 2.700.000 kali 10 hari 27 juta. Gimana sih matematikanya? Saya kayaknya udah bingung. Intinya apa Bu? Pasti Allah ganti dengan yang lebih. Gak rugi kita keluarin uang berapapun untuk umroh, karena balasan yang lebih baik daripada yang hari ini Allah sampaikan kepada kita. Yang pertama, apa niat kita ke Baitullah? Ini penting. Selain tadi lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jadi hamba Allah yang bertaubat dan memperbaiki diri. Niat yang kedua tadi apa Bu? Memperbaiki dan bertaubat kepada Allah. Karena tadi umroh ke umroh lainnya Allah kafarat, Allah ampuni dosa-dosa kita. Makanya terus minta sama Allah untuk Allah pantaskan. Karena bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin, ya, nggak ada yang tidak mungkin. Kemarin aja siapa Bu yang jalan dari Indonesia sampai ke Mekah, ya kan? Itu ada Allah izinkan sampai ke Mekah jalan. Tapi itu jangan sampai ikut Bu ya. Kebayang nanti jadi pencarian orang hilang. Yang kedua, yang ketiga Bu, bagaimana agar Allah undang kita ke Baitullah? Untuk memantaskan diri itu apa aja Ustaz? Amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang menitipkan sesuatunya sama Allah, maka Allah akan cukupkan. Maka ya Allah, hamba titip, hamba ingin pergi umroh ya Allah. Hamba titip ya Allah, cita-cita hamba bisa sekeluarga untuk pergi haji ya Allah. Titipkan sama Allah. Karena siapa itu yang akan mencukupkan? Allah. Kalau kita lihat diri kita mau ya jauh, ya jauh untuk bagaimana kita bisa berangkat ke sana dengan kondisi sehat, dengan Allah cukupkan dari harta-harta kita, insya Allah. Maka barang siapa yang menitipkan sesuatunya sama Allah, maka Allah akan urusin urusannya. Siapa yang ngurusin Bu? Allah, bukan kita. Yang ngurusin siapa Bu? Kalau Allah udah ngurusin, selesai nggak Bu? Kalau kita yang ngurusin banyaknya, ya kan. Di sini ada yang paling jauh Bu? Ada yang paling jauh? Ini saya bawa oleh-oleh. Wah, ini dari tadi kamu nyimak, Masya Allah, dapat nabati. Biasanya kalau ibu-ibu tuh dapat, oh ini ada, hari ini kita insya Allah Bu ya belajar memasak nasi kuning. Nah, bumbu nasi kuning. Siapa yang paling jauh Bu? Ada yang dari Ciang sana? Ciang sana? Jauh nggak? Oh, yang paling jauh. Ini Masya Allah. Alhamdulillah. Ini bukan bansos ya Bu ya. Ada nasi uduk. Nasi uduk. Siapa yang paling jauh? Ibu dari mana?
Cian sana ini silakan. Ini masih banyak. Pak, kamu duduk rapi. Oh, di sini. Sudah. Ada yang paling satu ibu. Ah, bawa bayi. Masya Allah. Ini spesial ini. Bawa bayi masih ngaji. Hebat. Ya kan? Ada lagi yang hamil? Ibu hamil? Ibu hamil? Nih ibu hamil tuh, ibu hamil. Alhamdulillah. Niat yang kuat, Bu. Oke. Kita salawat bareng lagi, Bu ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Niat yang kuat. Tapi apakah hanya modal niat aja, Ustaz? Tidak. Butuh yang namanya ikhtiar. Contoh ketika kita tahu rizki itu pasti datang dari Allah. Kita itu udah ada rizkinya. Tapi apakah rizki itu datang sendiri? Tidak. Harus kita jemput. Makanya doa keluar rumah itu badannya keluar rumah, tapi hatinya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa keluar rumah apa, Bu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Oh, doa makan tuh ya. Ustaznya udah lapar kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal. Badannya keluar rumah, tapi hatinya kemana, Bu? Ke Allah. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bagaimana niatnya. Niat, ya Allah, hamba ingin memperbaiki diri. Niat, ya Allah, hamba ingin bertobat kepadamu, ya Allah. Izinkan, ya Allah, untuk hamba bisa bersujud di depan Ka'bah, ya Allah. Masya Allah, kayak kartun itu, Bu. Nah, biasanya nonton di mana, Bu? Di TV gitu ya. Ini tiba-tiba tuh ini Ka'bah ya. Masya Allah gitu. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai nangis tuh, sampai nangis itu benar-benar nangis tuh. Ya, kita tuh sampai bangun, kita tahajud, kita kumandangkan labbaik Allahumma labbaik sampai netesin air mata. Kayaknya nih kata Allah orang udah pantas. Kayak gitu ya. Insya Allah. Maka yang selanjutnya, yang kedua, untuk kita memantaskan diri ke sana, syukur dan sabar. Syukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih sama Allah apa yang hadir di hadapan kita, apa yang hadir di dalam tubuh kita. Syukuri dulu, karena kalau nggak bersyukur bagaimana Allah mau tambahin nikmatnya. Buat kita itu punya rambut, Bu, itu nggak usah beli. Teman saya kemarin ke Turki ratusan juta buat nanam rambut. Kita nggak pernah minta cairan mata, tapi Allah kasih cairan mata. Kita tidak pernah minta nafas, tapi Allah kasih nafas. Sampai Allah alhamdulillah berikan hidung walaupun alhamdulillah. Kalau mancung namanya Michael Jordan basket. Dan juga sabar dalam doa, sabar dalam husnuzon sama Allah. Aku mah apa tuh Ustaz? Ada tukang sayuran aja. Kata siapa? Ya kan? Kawan saya tahun kemarin punya harta banyak, katanya mau haji, tapi Ustaz kayaknya tahun depan aja 2025. Ternyata, Bu, saya tanya, Pak, gimana Pak? Tahun ini jadi haji, Pak? Tidak jadi, Ustaz. Kenapa? Uangnya habis, malah ngutang.
Padahal tahun kemarin udah siap berangkat ya. Tahun lusanya 2024. Kalau ada uang berapa Ustaz? 30 juta ya. Ya kan? Kadang-kadang kalau 30 juta di 75% datanya Allah langsung berangkatin. Ya, nanti kita akan bahas sama Aranda. Sabar. Sabarnya pakai apa Ustaz? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan Allah lah dengan sabar dan sholat. Maka jangan tinggalkan sholat. Sabar dan sholat. Minta setelah sholat kita sama Allah. Innallaha ma'as shabirin, karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Insya Allah. Nah, Bu ya. Yang ketiga, melakukan amal soleh dan istiqomah riyadhah, yaitu jauhi kata-kata mengeluh, kata-kata yang jorok. Nggak mungkin kan bisa jadi ada malaikat yang lewat. Nggak mungkin aku bisa umroh, bisa haji, malaikat lewat gimana Bu? Amin, seumur hidup. Tapi apa? Ya Allah, aku yakin, niat aja dulu, ya kan? Niat aja dulu. Maka Allah sampaikan Bu ya di surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuq wala jidal. Yang pertama kita harus belajar fala rafata. Tidak boleh kita belajar berkata kotor. Rafas, berkata yang tidak baik. Wa fala rafasa wala fusuq, dan jangan, dan harus kita jauhi kemaksiatan. Dan yang terakhir wala jidal, tidak boleh mudah berdebat. Ya. Karena nanti kita ujiannya itu, ketika di sana itu ujiannya itu, ya. Maka berkatalah yang baik. Insya Allah. Maka yang keempat, belajar tentang haji dan umroh. Buka tuh. Ya. Ada Ustaz Abdul Somad tentang haji. Ada Ustaz Adi Hidayat tentang haji dan umroh. Jadi benar kita itu apa? Terafirmasi otak kita tuh, ya Allah. Lu abang berjanjian di kasutnya ya Allah, pakai gini izinkan hamba, mudahkan hamba, perjalankan hamba, untuk hamba bisa sampai ke Baitullah. Karena bagimu ya Allah itu sangat. Ya udah ya budakan di naha. Ya, bagi Allah tinggal katakan pun maka jadilah. Tidak ada yang susah, tidak ada yang nggak mungkin. Semuanya mau. Yang kelima nih Bu, bahagia ketika melihat orang pergi umroh atau haji. Bahagia. Kita vlog dulu ya guys, Masih lupa korupsi. sampai pagi guys. Bahagia karena kebahagiaan. Karena bahagianya kita dengan kebahagiaan orang lain, kita sedang menunggu kebahagiaan itu juga datang. Kita nge-vlog dulu ya guys. Bahagianya kita, ikutin Kita bareng-bareng. nge-vlog guys. Dengan Kita kebahagiaan nge-vlog guys. orang lain, Kok jeruk baju. maka kita sedang mengantri untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Saya senang ya Allah lihat orang-orang pada haji, lihat orang-orang pada bukan malah apa, hasudan tadi berkata-kata yang buruk. Naudzubillah ini. Yang keenam, dimensi doa. Jangan lepas, karena doa itu pasti diijabah. Tidaklah Allah mempercepat sesuatu kecuali itu baik, dan tidaklah Allah memperlambat sesuatu kecuali itu yang terbaik. Sabar aja. Karena ada yang memang doa itu langsung diijabah, ada yang doa itu diganti sama Allah yang terbaik buat kita. Ada yang doa itu nanti disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya, ada yang langsung ditunda, diganti dan disimpan. Karena doa itu juga adalah ibadah.
Allah tahu mana yang lebih buat kita. Tadi bu kawan saya niat haji, udah ada uangnya tapi tidak berangkat. Setahun kemudian benar-benar bukan malah surplus, tapi malah hutang. Niat-niat tadi apa bu? Nambahin modal usahanya tapi rugi. Maka bu, hari ini kita niat insya Allah, kalau ada uangnya langsung berangkat. Karena nanti siap-siap godaannya bu, ya kan? Izin, ibu siapa namanya bu? Ibu siapa? Mama Fahri, Allah kasih, udah niat hari ini untuk umroh. Allah kasih 60 juta sama suami berangkat. Godaannya apa? Pak, belum punya mobil pak. Itu ada apa nih kak? Kemarin aku lihat status temanku jual bengko. Kayaknya itu kesempatan bagi kita untuk beli deh. Padahal apa bu? Tadi malam baru niatnya apa bu? Umroh. Itu hati-hati bu. Hati-hati. Ya bu ya. Kalau udah ada, bismillah. Hati-hati bu. Itu godaan apa? Kayaknya memperindah kayak gitu bu. Ya biasanya kayak gitu. Ya. Oke, yang selanjutnya dimensi doa. Doa terus bu. Dan jangan satu meragukan doa. Karena bagaimana doa kita dijawab? Sedangkan Allah bilang, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka aku akan ijabah. Hakikatnya diijabah. Tapi Allah Maha tahu berapa kebutuhan kita ini. Ya. Yang pertama adalah berdoa, terus berdoa sama Allah. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, yang benar-benar kaya di dunia ini ya Allah. Engkau yang maha penguasa atas segala alam semesta ini ya Allah. Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha memberikan kasih sayangnya kepada kami ya Allah. Izinkan ya Allah, mudahkan ya Allah, lancarkan ya Allah, perjalankan ya Allah untuk hamba bisa bersujud di depan Ka'bah. Netes air matanya ya bu ya. Ini Masya Allah. Yang kedua mendoakan. Nah, mendoakan. Ada hadisnya bu. Kata Nabi, kalau kita doain orang lain tanpa sepengetahuan kawan kita, maka malaikat mendoakan kita. Maka belajar mendoakan. Ada kawan kita dalam hati aja. Ada Ibu Dewi namanya. Kita namanya Mama Rafa. Mama Fahri. Mama Fahri doain Bu Dewi. Tanpa apa? Tanpa minta dibalas. Jangan sampai gue udah duit dulu loh. Lu duit gue ya, duit umroh. Ya. Itu nggak jadi tadi tuh malaikat doain kita. Ya, maka coba lihat kanan kirinya, belajar mendoakan. Saya sambil doa ini ibu-ibu dalam hati saya. Nah itu nggak jadi bu. Jadi malaikat. Ya kan? Semoga Allah mudahkan lancarkan. Ya belajar hari ini sob. Lihat dari jauh. Ya Allah, itu kawan saya, Ibu Sri. Mudahkan ya Allah untuk engkau bisa berangkatkan haji dan umroh. Kata malaikat, kamu juga. Kira-kira kalau doa malaikat dijawab bu? Jaga insya. Yang ketiga, minta doa. Minta doa. Apalagi kalau ada yang mau umroh, apalagi yang sedang umroh, jangan doain aku jajan di sana. Walaupun kita udah pernah, tetap aja. Karena umroh berkali-kali tetap nangis ke sana itu, tetap kaki itu kayak gemeter. Orang di depan sana juga, gak nyangka dipanggil lagi sama Allah. Ya. Insya Allah. Jadi apa bu? Berdoa, mendoakan dan minta doa. Siap bu? Insya Allah. Terus apa? Doa yang harus diamalkan Ustaz ini ya. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nanti kita belajar. Saya kirim linknya ke Ustaz Hasbi, PPT nanti ibu-ibu belajar. Atau ibu yang doa yang bisa aja pakai bahasa Indonesia gitu ya, itu boleh. Pakai bahasa Sunda. Yang ketujuh, afirmasi membayangkan sedang berada di Baitullah. Ya, sedang ada di Baitullah minimal bu
kita beli atau kita download terus datang ke fotokopi, bang, printing dong bang foto Ka'bah, tempel di musola kecil-kecilan di rumah, terus kita sholat tuh depan Ka'bah, membayangkan, kan itu teh disebutnya apa bu? Husnuzon, berprasangka baik sama Allah, kayak gitu. Nanti tuh kayak gak nyangka loh, yang setiap hari aku lihat di rumah, kok aku beneran datang ke sana, kayak gitu. Nah itu masya Allah. Saya 2019 ternyata foto di musola di rumah saya tuh Ka'bahnya terbuka. 2024 tahun lalu itu Allah izinkan untuk bisa ke sana di musim haji. Ternyata apa? Itu foto sesuai dengan yang kita dapatkan dari takdirnya Allah. Foto ketika Ka'bah terbuka itu musim haji. Jadi beli di rumah apa bu? Ngeprint ya di tukang fotokopi. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini banyak doa-doa nanti kita akan belajar bu ya. Nah yang ini, siapa cung yang di sini belum umroh, belum keluar negeri tapi sudah punya paspor? Belum ya bu ya? Beli paspor dulu. Punya rapot SD bu ya? Ambil sama nih bu ya? Atau buku nikah bu? Bikin bu ya? Bikin paspor. Tinggal nanti Allah panggil kita ke Baitullah. Udah ada paspor ya, datang ke kumpulin uangnya untuk beli. Kalau laki-laki beli apa bu? Kain ihram ya. Nanti Ustaz beli apa lagi? Koper umroh khusus buat umroh. Beli terus apa lagi Ustaz? Buku umroh, buku doa-doa umroh. Itu udah pantas bu. Tinggal apa? 99% Insya Allah 1% takdir Allahnya ya bu ya. Ini kayak gini bu, ini ada dompet, saya nggak bagi-bagi ya kan? Ini pasti jatuh nggak bu? Kalau saya jatuhin pasti jatuh nggak? Yakin jatuh? Terbang nggak kira-kira? Beneran? Terbang nih? Kalau terbang gimana? Ibu obrolannya ya pasti bilang jatuh, ya kan? Padahal saya cuma ngelepas aja bu. Aduh, usahanya dilempar atau usaha cuma gitu doang bu, ya kan? Jadi bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin, pasti. Tinggal kita hari ini meyakini atau tidak. Cuma dilepasin aja, ya, gitu, pasti jatuh. Jadi keyakinan kita itu yang hari ini mudah-mudahan Allah kuatkan. Bikin paspor ya, nanti datang ke mana bu? Ke Menkumham ya, untuk membuat paspor ya, mau umroh. Bismillah. Udah punya saya 3 bulan setelahnya langsung berangkat umroh. Bikin paspor. Ibu-ibu insya Allah 1 bulan. Yakin aja. Ya, itu aja dari saya. Nanti dilanjut sama Kang Magar. Wallahu a'lam bishawab. Nanti diakhiri dengan doa sama saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa pahalanya? Coba. Lalu kurang tepat. 100.000 bisa dapat kurang tepat. 7.000 kurang tepat. Kumpulin pertanyaan jawabannya nanti kita di akhir ya. Oke. Ibu, tadi terakhir saya dengar di belakang katanya salah satu cara yang paling terakhir tadi apa? Bikin paspor itu alami sama saya bu. Saya dulu bikin paspor itu untuk ke Singapura. Alhamdulillah tahun 2012 pertama kali umroh. Bikin paspor itu untuk ke Singapura.
Tapi ternyata ke Singapura enggak, ke Mekahnya iya. Gara-gara punya paspor. Kenapa punya paspor? Karena kita mau keluar negeri harus pakai paspor. Gitu. Gak bisa kita nggak pakai KTP gitu beda-bedain, pakai KK nggak bisa. Harus ada paspor. Setelah paspor baru ada visa. Gitu ya. Baik, ibu bapak semua, oh iya ada bapaknya ya. Kita lanjut nih, kita percepat aja. Tadi alhamdulillah keutamaan udah disampaikan. Terus gimana cara kita untuk memantaskan diri ke Baitullah sudah disampaikan. Nah sekarang kita masuk ke yang lebih teknis. Ya semoga ibu-ibu tidak tunduk. Karena ini materi ini sebenarnya bakal kalau misalnya ibu akan berangkat umroh pasti bahas lagi karena ini paling penting. Kalau misalnya ininya salah, khawatir ibadah kitanya jadi kurang atau tidak sah, atau tidak salah gitu ya. Jadi walaupun ibu belum kebayang kapan umrohnya, tapi tetap tadi kan salah satu poinnya adalah belajar untuk haji dan umroh. Minimal kita pantaskan diri dulu untuk sedikit tahu, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Jadi insya Allah mudah-mudahan makin semangat lagi untuk niatnya lebih kuat lagi. Oke. Nah, syarat haji dan umroh pertama adalah apa? Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat merdeka, yaitu bukan budak, ya. Yang kelima adalah istitoah, mampu. Mampunya mampu apa? Mampu secara finansial, mampu secara fisik, mampu meninggalkan bekal di rumah. Khususnya untuk bapak-bapak. Jangan sampai berangkat umroh tapi di rumah nggak bisa, nggak ada uang bekal, nggak ada makanan yang ditinggalkan. Jangan sampai gitu. Jadi bapak-bapak pun semangat ya umroh, tapi dia tidak mikirin orang yang di rumah, itu juga kurang aksan, kurang baik. Harus tetap mikirin nafkah, harus ada tetap ditinggalin ya. Nah, ibu-ibu insya Allah Islam semua. Udah balik semua belum? Udah ya, udah balik semua. Berakal sehat? Merdeka? Budak bukan? Bukan ya? Nah, mampu insya Allah mampukan. Ya, kalau memang kita sudah diundang, gimana pun caranya pasti Allah poin-poin tadi mampu itu pasti dimampukan sama Allah. Mampu bisa berangkat, mampu sehat, dan insya Allah yang di rumah dicukupkan. Ya, insya Allah ya. Jadi insya Allah karena syarat-syarat ini ibu semua udah cocok, udah pas, insya Allah bentar lagi berangkat haji dan amin. Amin ya rabbal alamin. Kita cepat aja karena sudah malam. Nah, tadi sudah dibahas sekilas sama Ustaz Mukhtar. Ya, sama Ustaz Dede, Ustaz Mukhtar bahwa rukun umrah itu pertama niat, ya, niat ikhram. Tadi udah sebutin, ada yang ingat gak niat umrahnya apa? Labbaik Allahumma, bukan, itu mah talbiyah. Labbaik Allahumma umratan, itu niat. Ya, kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Pertama niat ikhram, ya. Kedua tawaf. Tawaf itu apa? Memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Lalu ada sa'i. Nah, sa'i ini berhubungan erat kisahnya sama perjuangan umat. Perjuangan ibu-ibu semua ini, sa'i ini kaitan erat. Lalu tahalul. Tahalul itu cukur rambut. Ya. Yang kedua, yang terakhir adalah tertib, harus berurutan. Nanti ada detailnya di setelah ini. Dam itu apa? Denda. Dendanya apa? Bisa motong kambing, motong unta gitu kan, atau puasa, atau fidyah dan lain sebagainya. Wajib umrah itu ada ihram dari mikot, nanti mikotnya bisa saya jelaskan. Ihram itu adalah niat umrah atau niat haji. Lalu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang ketika sedang ihram. Ya, nanti ada. Kalau kita sedang ihram, kita udah niat apa aja sih yang nggak boleh, nah, itu yang kita bahas. Ya. Lalu wajib haji, ya ini ada tambahannya, ada mabit di Musdalifah, ada Musdalifah sama Ustaz Mukhtar ya, ada mabit umroh, terus ada ada mabit di Mina dan lain sebagainya. Ini kita skip aja, karena yang selanjutnya di sini. Nah, ihram adalah niat memasuki ibadah haji atau umroh. Ya, kata ihram diambil dari kata haram. Jadi kalau misalnya kita sudah niat ihram, maka hal-hal yang halal menjadi haram. Ya. Hal-hal yang halal menjadi
haram. Ketika kita sudah melafalkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjat ketika miqat, di tempat miqat ya. Nah, selanjutnya, nah ini miqat. Tadi apa sih Kang? Karena miqat apa sih miqat? Nah, jadi miqat itu adalah batas waktu dan tempat ya yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk memulai ibadah haji dan umroh. Ada dua ibu miqat, ada waktu dan tempat. Kalau miqat yang namanya miqat zamani, zaman itu kan bahasa Arabnya, bahasa Indonesia adalah waktu ya. Jadi miqat zamani adalah batas waktu pelaksanaan ibadah haji atau umroh. Kalau misalnya haji, maka miqat zamaninya adalah di bulan-bulan haji, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah ya. Lalu dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ya gitu. Lalu kalau umroh miqat zamannya bisa kapan aja. Kalau haji harus di bulan-bulan tadi. Gak bisa kita haji di bulan Ramadan misalnya. Gak bisa. Kita mau haji di bulan Safar, gak bisa. Harus di bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ya. Dan paling intinya adalah di tanggal 9 Dzulhijjah. Ngapain 9 Dzulhijjah? Kalau umroh bisa kapan aja. Mau Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Safar, mau Ramadan, mau Syawal, mau apa lagi, mau Dzulhijjah pun umroh nggak bisa. Ya, tidak ada batas waktu kapanpun, itu kapanpun bisa. Itu miqat zamani, batas waktu pelaksanaan ibadah haji atau umroh. Lalu ada miqat makani. Nah, makan itu apa namanya? Bahasa Indonesianya tempat. Jadi ada titik-titik yang mengelilingi Mekah, ada titik-titik atau garis yang sudah ditentukan oleh Allah melalui Rasulnya. Ketika kita melewati garis itu, maka kita harus melafalkan niat yang tadi saya sampaikan. Ada banyak tuh titik-titiknya tuh, banyak banget. Tapi yang paling penting, karena kita orang Indonesia, ya kita orang Indonesia, maka ada dua titik yang harus kita ingat. Yang pertama, Dzulhulaifah. Ini adalah titik miqat di mana Rasulullah mengambil niat untuk haji dan untuk umroh. Ya. Jadi Dzulhulaifah, mungkin ibu-ibu pernah dengar Bir Ali. Nah, Bir Ali itu di sini. Di titik ini adalah untuk orang-orang Madinah, ya, orang-orang Madinah yang ingin haji atau umroh, atau orang-orang yang melewati kota Madinah. Maka ketika sudah lewat titik ini, kalau pas titik ini harus melafalkan niat umroh atau haji. Ya. Kenapa kita harus tahu? Karena rata-rata jamaah Indonesia itu kalau mau umroh ke sana, pertama bisa langsung ke Mekah atau ke Madinah dulu. Bisa didengar kayak gitu ya. Ke Madinah dulu lah. Gitu. Atau saya mau langsung ke Mekah dulu, bisa. Ya, seperti itu. Lalu Al-Jufa ini untuk negara lain. Kalau dibahas, orang aja juga buat negara lain. Nah, ya Lamlam. Yang Lamlam ini penting buat kita di Indonesia. Kenapa? Karena kalau misalnya kita dari Indonesia mau ke umroh dan langsung ke Mekah dulu, ya kalau tadi kan kita mau lihat dulu, baru ambil misalnya di Dzulhulaifah. Nah, kalau kita misalnya turun di bandara Jeddah pesawat, kita mau ke Mekah dulu. Sebelum turun di Jeddah, kita bakal melewati namanya Yalamlam. Ya. Nah, di Yalamlam ini maka kita harus niat ihram. Soleh, anak soleh pinter, itu apa nih? Boleh ribut tapi jangan ribut. Boleh ribut tapi jangan bersuara. Oh, Masya Allah. Ya, ibu lanjut ya. Kita percepat ya. Nah, Yalamlam ini adalah untuk orang-orang dari Yaman atau dari orang-orang yang tinggalnya di daerah bawah Arab Saudi. Ya, Yalamlam. Nah, ketika lewat titik ini maka kita harus niat ihram. Kalau lewat maka kita harus bayar denda atau dam.
Dagel lumayan dulu, seekor kambing 5 juta ya berarti ya, 4 jutaan lah ya. Karena saya pernah bayarin jamaah, nitip bayar denda itu 1.000 real. 1.000 real itu kalau sekarang rupiahnya 4.500 kali 1.000, berarti 4.500. Ya, oke, lanjut. Jantung Irak berarti buat orang-orang Irak. Nah, ada ihram. Tadi kan ihram sudah saya sampaikan adalah kita untuk mengambil niat ya. Maka kita punya adab ihram. Yang pertama, kita disunahkan untuk mandi wajib atau mandi sunnah atau mandi besar ya. Istilahnya mandi besar ya. Baik untuk wanita maupun laki-laki maupun anak-anak disunahkan untuk mandi sunnah ihram. Lalu setelah itu kita harus disunahkan juga punya wudhu. Ini hanya adab aja. Kalau nggak mandi pun nggak apa-apa. Nggak punya wudhu pun nggak apa-apa. Ini hanya adab ya. Sunahnya lebih bagus. Nah, mandi besar, ibu-ibu mungkin lebih paham lah. Sering ngaji di sini seperti apa sih mandi besar? Seperti apa niatnya gitu kan pasti udah lebih tahu ya. Tapi yang jelas rukunnya cuma 2, yang pertama niat, yang kedua mengguyurkan seluruh air ke tubuh. Mengguyurkan air ke seluruh tubuh maksudnya. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Caranya gimana? Bebas. Tapi ada sunah-sunahnya. Nah, gitu. Nah, sunah-sunahnya mungkin kan dibahas di kajian fikih ayat, tapi intinya rukun mandi besar itu cuma 2, niat dan membasahi seluruh tubuh pakai air. Oke, yang kedua, toharoh yang kedua adalah apa? Wudu. Ada rukun wudu, ada sunnah wudu. Rukun wudu ini wajib-wajibnya aja. Kalau rukun sunnah wudu itu kayak bilang baca bismillah, ada kumur-kumur, terus 3 kali segala macam, itu sunnah. Kenapa saya sampaikan rukun wudu yang wajib-wajib aja? Karena ibu bapak bakal menemui hal-hal yang kita harus cepat atau hal-hal yang terbatas. Kayak misalnya nih, ibu-ibu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu tempat wudunya jauh. Jadi kalau ibu-ibu batal di dalam, itu jauh keluar untuk wudu. Makanya kadang kami kalau bawa jamaah suka dibekalin spray. Nah, pakai spray atau pakai air segelas, air zam-zam gitu kan. Kita pun belajar nanti ibu-ibu wudu pakai 1 gelas air. Nah, gimana tak? Wudu pakai 1 gelas air. Biasanya kita kalau wudu air gelotol kan. Al-Maidah ayat ke-6 ya. Nah, ini soal Al-Maidahnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu. Basuh katanya wujuhakum wajah wa aydiyakum ila marafiq. Siku ya, tangan sampai siku. Lalu kepala, usap kepala, lalu kaki sampai mata kaki. Itu yang wajib aja, Bu. Jadi apa tadi? Wajah. Sama lagi. Tangan sampai siku, terus lalu kaki. Jadi kan kumur-kumur. Ya, kumur-kumur. Itu lebih paham. Saya yakin Ibu Soleha pasti kalinya sudah tentang masalah lokal. Ini saya hanya nge-review aja. Oke, dilanjut ya, tadi udah dibahas ya. Nah, itu soal tayamum. Nah, tayamum juga kadang kita menemukan tayamum misalnya di mana? Misalnya kita di pesawat. Ya, di pesawat juga kan airnya terbatas. Di kamar mandi pesawat kan terbatas airnya, maka kita bisa pakai tayamum. Ibu juga harus belajar tayamum. Nah, terus ini buat bapak-bapak sebenarnya. Bapak-bapak ini sedikit wawasan aja ya. Nanti kita kalau bapak-bapak pakai 2 kain ihram, nggak pakai apa-apa lagi, cuma 2 kain ihram, cukup 1 buat bajunya. 9 boy terakhir. Yang terakhir 9. Ya. Bapak Aswar dulu, betul dulu, depan dulu. Yang ketiga, coba sebutkan lafaz niat umroh. Betul. Ayo ganti. Baik, kalau mau umroh, boleh ibu, depan bu, tuh. Udah berapa nih? 3. Niat haji. Ibu.
Haji. Apa? Kurang tepat. Betul. Dimensi doa. Nah, kata Ustaz Dede, dimensi doa ada 3 tadi apa aja? Berdoa, mendoakan, Tunggu. Hah? Ya apa aja? berdoa, Doa. mendoakan, minta doa. Betul. Masya Allah. Start. Kayak mana sih ini, Cam? Ada buku. 5 lagi. Foto dulu aja dulu ya. Hah? Oh, 5 dulu boleh. Oh, bagi 5. Ini biar punya baju lagi kayaknya. Bu, tambahin bu, ini tuh. Siap ya. Disebut apakah ketika jamaah umroh pulang balik Safa dan Marwah? Sahi, betul. Oke. Ayo kamu. Lagi ya? Ustaz ada titipan pertanyaan ya, Ustaz? Oke. Coba sebutkan ya 3 aja larangan ketika kita sudah ihram. Sebutin 3 aja. Sudah ihram. 3 aja. Gak boleh ini, gak boleh itu, apa? Acung dulu tapi acung dulu. Gimana? Oh bu. Ini nih. Oh. Oh ya boleh. Gak apa lah, lihat dikit ke Google boleh lah. Tuh. Sudah ikhtiar Google. Berapa lagi? 2 lagi. Satu. Niat dan niat umroh dan Ini. Oh iya, nama Honda Rasulullah. Apa? Oh udah. Ganti. Yang lain. Qasidah apa yang dibacakan oleh jamaah Madinah ketika Rasulullah datang ke Madinah? Dulu baru ngomong jadi Pak Baju. Dulu ya. Tadi udah pesan dia belum? Pesan. Udah ya, anak-anaknya tadi bawa bayi ya? Belum. Yang belum. Kalau Al-Badru betul. Kalau Al-Badru satu lagi. Belum. berapa kali? Siap, sebentar. Oke, satu lagi dulu. Ucapan yang harus dibaca ketika ngacung dulu ya Bu ya, baru jawab. Ketika akan memulai tawaf. Masya Allah, Insya Allah Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Alhamdulillah. Sip. Baca-baca. Udah, foto. Itu aja beda dulu si juga. Nanti ke depan. Siap. Mari kita angkat tangan kita
Kita doa beberapa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana, Kau yang melihat kami hari ini, memandang kami, menyaksikan kami, mendengar kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, kekurangan kami, dan juga kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Terima taubat-taubat kami ya Allah kepada siapa lagi yang meminta taubat kepada-Mu ya Allah. Mudahkan urusan kami, sehatkan diri kami, lapangkan rezeki kami, untuk kami bisa dekat dengan-Mu dan juga bisa beribadah kepada-Mu. Jaga, lindungi kami dan tolong kami ya Allah di setiap situasi dan kondisi. Ya Allah ya Rabbana, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan-keturunan yang sholih salihah, hafizah hafizah, pejuang Islam dan bermanfaat untuk orang lain. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha penguasa seluruh alam semesta ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, izinkan, mudahkan, lancarkan, perjalankan untuk kami bisa bersujud di depan Ka'bah-Mu ya Allah, untuk kami bisa beribadah haji dan umroh ya Allah di waktu yang terbaik bersama orang-orang baik dengan fasilitas-fasilitas terbaik. Silakan para ibu doa sama Allah, saya bantu aminkan. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di dunia, izinkan ya Allah untuk kami juga bisa berkumpul dalam suatu saat yang kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.